Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran fikih. Yang hadir sudah ada 16 berapa orang? Ya. Ya, silakan yang mau ditampakkan itu di layarnya kecuali tadi Arai izin ya. Silakan kameranya dibuka. Ya, insyaallah kita masuk ke bab tentang saum. Ya, bab tentang saum. Ya, di sini langsung saja Ustadz bacakan karena waktunya terbatas ya. As-saum di sini dikatakan ya walidi ra'aina kasiran minan nas fi syahri Ramadan la ya'kuluna wa la yashrabun. Ya, di sini ceritanya mukadimah dulu, pembukaan dulu ya. Penulis Profesor Mahmud Yunus akan-akan dia berbicara dengan anaknya. Ya, dia mengucapkan ya walidi wahai anakku, ra'aina katsiran minan nas, kita melihat banyak orang fi syahri Ramadan pada bulan Ramadan itu la yakulun, mereka itu tidak pada makan, wala yashrabun, mereka pun tidak pula minum. Bal yatrukuna dzalika jami'an nahar. Bahkan mereka semua itu meninggalkan hal-hal yang tadi pada waktu siang hari, yaitu apa? Baik makan ataupun minum. Fatarkul akli wa syurbi jami'an nahar yusamma saum. Ya, maka di sini disimpulkan bahwasanya tarkul akli meninggalkan makan, wa syurbi dan juga minum, jami'an nahar sepanjang siang hari, yusamma saum. Maka hal itu dinamakan dengan saum. Lalu apa saum itu intinya, kesimpulannya, pengertiannya itu apa saum? Fasaumu maka saum itu huwa yaitu al-imsaku menahan diri anil akli daripada makan wasyurbi dan juga minum wajami'al muf nah, ini ada yang masuk lagi. Bentar ya. Wajami'al muftiroti jami'an nahar dan juga meninggalkan segala macam hal-hal yang muftir. Muftir itu yang membatalkan. Muftirat berarti jamak ya. Berarti hal-hal yang membatalkan eh, hal-hal gitu ya. Jadi bukan satu hal tapi hal-hal yang membatalkan. Jami'an nahar pada waktu siang hari. Biniati dengan niat tolabir ridho mengharapkan keridhaan minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi kita ulang. Fasaumu maka saum itu adalah wa imsaku yaitu menahan diri anil akli daripada makan, wa syurbi dan juga minum, jami'al muftirati dan segala macam hal-hal yang membatalkan jami'an nahar pada waktu siang hari. Biniati dengan niat tolabir ridho mencari ridho minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu ya pengertian saum. Lalu bagaimana hukumnya? Hukmu saumi Ramadan. Hukum saum pada bulan Ramadan. Nah, di sini dikatakan bahwa yajibu saumu syahri Ramadan bi arba'ati syurutin. Maka wajib yang namanya saum Ramadan, tapi di sini ada 4 syarat.
Nah, ini apa saja syarat-syarat saum Ramadan itu? Pertama adalah al-Islamu, yaitu dia itu harus seorang muslim. Fala yajibu saumu alal kafiri, maka tidak wajib saum atas orang yang kafir. Yang kedua asani al-bulughu, yaitu baligh, ya, baligh. Fala yajibu saum, maka tidaklah wajib saum itu ala sobiyi atas anak atau orang yang belum balik. Illa annahu yu'maru bisaum, tidaklah kecuali anak kecil itu diperintah untuk saum iza qadara alaihi tamrinan lahu. Ya, kalau si anak itu mampu, tapi bukan sebagai saum wajib, tapi sebagai latihan bagi anak tersebut. Apakah dapat pahala? Iya, dapat pahala. Apakah memang ada dalilnya? Ada. Jadi pada zaman Nabi SAW, mereka itu dikasih mainan, dikasih hadiah, begitu ya, bagi anak-anak yang melakukan ibadah saum. Kalau kelas 9 sih insya Allah itu sudah wajib semua ya, udah balik rata-rata begitu. Ya, lalu yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu berakal. Maka fala yajibu alal majnuni, maka tidaklah wajib saum itu alal majnuni, atas orang yang gila. Awil mughma alaihi, atau orang yang pingsan, begitu ya. Jadi yang namanya akal itu menjadi salah satu syarat berbagai macam ibadah. Makanya kemarin itu terakhir ya, peristiwa tentang miras dibolehkan itu, kenapa kok ditentang sama ulama? Iya, karena hifzul akli, menjaga akal itu adalah salah satu inti daripada ajaran Islam. Ya, salah satu inti ajaran Islam. Jadi kalau misalnya orang tidak berakal, hilang akalnya, baik itu karena gila atau karena sengaja dengan minum minuman keras, maka dia tidak sholat, tidak saum, dan juga tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Jadi kalau orang yang hilang akal, sengaja atau dengan tidak sengaja, maka dia ada beberapa kewajiban yang dia tidak bisa melaksanakan. Maka jika disengaja, maka dia sengaja meninggalkan kewajiban tersebut, maka ya hukumnya amat sangat dosa. Makanya tidak salah nih, ya, hal yang menghilangkan akal, khomer sebutnya dalam bahasa Arabnya, itu adalah miftah, adalah kunci dari segala macam kejahatan. Ya, karena dia meninggalkan segala macam kewajiban, segala macam ibadah, maka ya itu, maka dia akan mendapatkan yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, al-qudratu ala saum, yaitu orang yang mampu. Ya, jadi saum ini memang salah satu ibadah yang berhubungan dengan ketahanan badan, ketahanan fisik untuk tidak makan, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, maka itu pun tidak dipaksakan. Maka bisa melaksanakan ibadah lainnya, bisa digantikan gitu ya. Baik itu digantikan dengan ahli warisnya begitu, atau bisa membayar dengan makanan begitu. Al-qudratu ala saumi, yaitu mampu untuk melakukan saum. Maka fala yajibu, maka tidaklah wajib. Alal ajizi, atas orang yang lemah, yang tidak mampu, di ajril marid ya, karena dia sakit, awil kibari, atau dia sudah lanjut usia. Ya, itu 4 hal. Tadi sekali lagi kita ulang, tentang kewajiban syarat. Jadi pertama adalah Islam, balik, berakal, serta mampu. Ya, itu intinya. Syarat seseorang wajib dikenai kewajiban untuk melakukan ibadah saum. Subhanallah ya, saum ini bukan hanya disenangi atau dilakukan oleh orang muslim, bahkan non muslim juga kadang-kadang orang kafir juga suka melakukan, suka ikut. Ya, karena alasan diet,
karena alasan ingin menjaga kesehatan, ya hikmah lain di antaranya saum itu akan membuat badan menjadi sehat. Maka dari itu baginda Nabi SAW bersabda, sumu tasihu, saumlah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ya. Lalu untuk ibadah saum ini ada hal yang perlu diperhatikan yang bisa menjadikan ibadah saum ini dilakukan. Akan jatuh kewajibannya itu adalah ketika kita tahu datangnya, hadirnya saum Ramadan. Maka di sini dikatakan ma'rifatu syahri Ramadana, yaitu mengenal, mengetahui kapan datangnya terjadinya saum Ramadan. Itu salah satu ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana kita bisa mengenal, bisa mengetahui adanya bulan Ramadan? Di sini dikatakan yu'rafu syahru Ramadana, pertama biru yatil hilal. Pertama bisa dengan melihat hilal. Jadi tanggalan Komariah, ada sistem Syamsiah, ada Komariah. Kalau Komariah itu melihat pergantian tanggalnya dengan lihat bulan, ya pergantian bulan begitu. Bisa dilihat di angkasa oleh orang yang mengerti ilmu falak, mengerti ilmu astronomi Islam, maka dia bisa tahu. Ya, makanya dalam Islam itu bulan itu kalau tidak 29 hari, 30 hari. Itu cara melihatnya bagaimana? Ya, itu ada ilmunya, ilmu falak itu ya, ilmu astronomi Islami. Biru yatil hilal dengan cara melihat hilal. Awal syahri Ramadan. Yaitu hilal yang menunjukkan awal bulan Ramadan. Ya. Lalu yang kedua adalah biikmali Sya'ban salasina yauman. Ya, atau dengan cara menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Ya. Jadi aturan atau kaidahnya itu fa inulumma alaikum, jika ada awan, tertutup awan sehingga si hilalnya itu tidak bisa terlihat, maka cara atau teknik perhitungan bulan dalam Islam adalah dengan cara menggenapkan. Jadi langsung 30. Jadi dalam Islam tidak ada tanggal 31, tidak ada tanggal 32, 28, juga tidak ada. Maka kalau tidak 29 maka 30. Jadi kaidahnya begitu. Kalau misalnya terlihat hilalnya pada hari ke-29 maka sudah masuk tanggal 29, itu berhenti maka besoknya tanggal 1 bulan selanjutnya. Tapi kalau tidak terlihat maka tunggu sampai besoknya begitu ya. Digenapkan 30, tapi tidak, kalau nggak terlihat lagi terus terus menerus terhalangi, maka tidak jadi tanggal 31, 32, 33, tidak. Tapi sudah tanggal 30 maka digenapkan menjadi tanggal besoknya langsung tanggal 1 ya. Jadi digenapkan sampai tanggal 30. Ya, wa yu'rafu aidon bil hisab bil qat'i. Ya, juga bisa dihitung dengan cara hisab. Bukan dihisab itu ya, menghisab gitu apa? Rokok begitu bukan. Maksudnya hisab ini adalah perhitungan ya. Perhitungan yang pasti. Jadi ada ilmu astronominya nanti ya. Cara perhitungannya bagaimana ya nanti ada orang ahlinya ya. Yang yakin dengan yakin. Contohnya ada perhitungan dengan ru'yah, ada juga perhitungan dengan hisab. Contohnya kalau organisasi terbesar di Indonesia yang ru'yah itu ya Nahdlatul Ulama ya. Sedangkan kalau yang dengan hisab itu dengan apa namanya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu biasanya pakai hisab. Makanya jangan aneh kalau di Muhammadiyah sudah diketahui ini tanggal sekian adalah bulan Ramadan, tanggal sekian nanti hari Idul Adha, Idul Fitri dan yang lain-lainnya. Jadi sudah tahu begitu. Karena ada perhitungannya. Sedangkan kalau metode di Nahdlatul Ulama itu harus ru'yah, harus melihat begitu. Jadi kalau tidak terlihat barulah nanti dihitung jadi 30. Makanya suka ada perbedaan. Tapi apakah perbedaan itu menjadi satu buah perpecahan? Tidak ya. Beda metode saja, kedua-duanya ada dalilnya, ada dasarnya, tidak ada yang salah. Yang salah apa? Yang tidak saum. Begitu.
Lalu rukunnya, ternyata saum pun memiliki beberapa rukun. Jadi kalau rukun itu bedanya dengan syarat, kalau syarat itu bukan bagian daripada si ibadah tersebut. Sedangkan kalau rukun, bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah tersebut. Jadi kalau rukun ini salah satunya tidak ada, tidak sempurna, maka ibadahnya pun sama, tidak sempurna, harus diulang lagi batal begitu. Ya, apa saja? Pertama adalah an-niyatu, yaitu berniat. Fatanwi biqalbika, maka berlihatlah kamu biqalbika dengan hatimu kulalailatin setiap malam. Annaka tasumu Ramadhana lillahi ta'ala, bahwasanya kau melakukan saum itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi haruslah berniat pada malam harinya. Maka inilah yang membedakan dengan saum sunnah dan juga saum wajib seperti saum Ramadan ini. Kalau saum sunnah, misalnya hari ini nih kalian belum ada makanan, padahal kalian dari pagi itu tidak makan, ya sampai jam segini masih belum makan begitu, belum minum juga dan juga tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saum yang lainnya, maka boleh kalian sekarang begitu ya, saya niat saum saja, niat saum Senin begitu, kan tadi nggak sarapan, tadi juga nggak minum, udah kelihatan juga kayaknya nggak ada makanan, mendingan ibadah saja niat ke Allah begitu, supaya mendapatkan keberkahan dari hari ini. Itu bisa, ya. Walaupun dia tidak niat pada waktu malamnya. Tapi kalau saum Ramadan, maka diniatkan. Ya, diniatkan pada malam harinya, ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya saum Ramadan, nanti siang aja niatnya. Siapa tahu nanti kalau ada yang ngasih makanan pagi-pagi, sarapan, ya saya nggak akan saum Ramadan, ya nggak boleh, karena saum Ramadan itu wajib, maka harus diniatkan semenjak malamnya. Lalu yang kedua adalah al-imsaku, yaitu menahan diri, anil akli, daripada makan, wasyurbi, yaitu minum, wal jima'i, yaitu berhubungan suami istri, wajami'il muftirat, dan berbagai macam hal-hal yang bisa membatalkan saum. Ya, besarkan dulu ininya. Ya, kapan dilakukan hal-hal tersebut? Kita menahan diri min il fajri, dari terbitnya matahari, ya, terbitnya fajar begitu, waktu subuh, azan, azan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu ditandai dengan azan maghrib, ya. Jadi dari azan subuh sampai azan maghrib. Ya, itu yang bisa disampaikan. Nanti ada satu buah pengumuman buat kalian semua, bahwasanya em, untuk ujian kelas 9, info dari yang Ustadz dapat adalah nanti kalian ujian praktek, ya. Ujiannya adalah ujian praktek. Apa ujian prakteknya? Ujian prakteknya adalah kalian bisa memilih satu lembar dari kitab ini. Tapi jangan sama, ya, jangan sama. Pilih mau yang mana, tentang saum ini yang mudah, atau tentang zakat kalian yang bisa. Ya, nanti disetorkan ke Ustadz pas waktu ujian. Jadi dipersiapkan saja dulu dari sekarang. Kalau ada yang tidak bisa, ya harus dipelajari. Ya, nanti insya Allah nanti akan Ustadz share, ya, halaman-halamannya, juga apa namanya kitabnya begitu, sehingga untuk lebih mempermudah kalian mempelajarinya. Ya, nanti untuk ujian, nanti ada dua ujian, ada beberapa ujian, ya, buat yang kalian. Yang paling dekat itu nanti sebelum ujian, apa namanya, ya kan, kalau yang kelas 8 kelas 7 itu UTS, ya. Nah, makanya nanti kalian waktu UTS itu digunakan ujian praktek. Nah, materi praktek apa tadi saya bilang adalah ujian dengan cara kalian baca kitab, praktek baca kitab. Ya. Sedangkan kalau untuk ujian akhir pesantren,
nanti ada materinya juga. Insya Allah sudah dipersiapkan Ustadz Share nanti ya, bisa dilihat langsung sekarang materinya, yaitu materi yang sudah kalian pelajari dari awal, yaitu materi dari tayamum, ya, wudhu, toharoh ya, kitab toharoh. Lalu tentang sholat diulang lagi, sholatnya sholat berjamaah dan lain-lain, ya, sholat sunat dan yang lain-lain. Lalu yang kita sudah pelajari, ya, yaitu materi zakat dan juga saum. Jadi 4 itu ya. Nah, ada 20 halaman, itu ada ringkasannya. Silakan nanti bisa dipelajari. Itu kan masih lama mungkin ya kalau ujian akhirnya. Tapi ya pokoknya dipersiapkan saja ya. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda. Walaupun cuma 20 halaman, 20 halaman juga itu ukurannya hurufnya 12 dan juga spasinya gede-gede ya. Enak buat dibacanya. Jadi bukan yang rapat banget ya, 12 lembar apa? 20 lembar, 22 lembar. Ya, itu dari kitab Safinah. Kitab Safinah kan kalian juga sudah pernah belajar itu ya. Pas waktu liburan kalian belajar kitab Safinah. Ya itu. Terus satu lagi nanti ada ujian komprehensif. Nah, untuk ujian komprehensif nanti dipersiapkan dulu sama Ustadz. Materinya nanti materi tentang ibadah-ibadah amal yaumiyah. Nanti diambil dari kitabnya karangan Kiai Rozi ya, guru kita semua Kiai Rozi, yaitu kitab Landasan Amaliyah. Nah, nanti kalau buat yang kelas SMP ini, kelas 9, maka insya Allah yang tidak ada khilafnya, misalnya kayak sholat duha atau apa. Nanti kalian bakal ditanya dari berbagai macam segi, insya Allah ya. Dari ayatnya, dari hadisnya. Jadi itu sama dengan angkatan-angkatan yang lalu. Nanti seakan-akan kalian seperti di sidang, begitu ya, oleh beberapa asatidz akan ditanya dari berbagai macam segi, begitu. Dari segi fikih, tauhid, dan macam-macam. Tapi temanya, ya, tema tentang misalnya ada saum Senin Kemis, ada temanya sholat duha, dan lain-lain, begitu ya. Ya, tolong dipersiapkan, semangat terus, insya Allah nanti tujuannya insya Allah memang lillahi ta'ala ya, kita eh, meniatkan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus tadi bagi yang tidak terabsen, ya, bagi yang tadi di screenshot sama Ustadz tidak ada, silakan nanti bisa melaporkan ke Ustadz ya. Minggu ini bagian Ustadz yang mengabsen, mangga kalau izin-izin ke Ustadz ya minggu ini. Nanti kalau minggu depan sama ke Bu siapa namanya? Bu Sri begitu. Minggu ini ke Ustadz. Jadi kalau ada yang tidak hadir, ada yang gangguan teknis dan lain-lain juga bahasa tadi pagi, cepat-cepat ya ke Ustadz. Nanti kalau misalnya sudah lewat jamnya, maka ya maaf sekali tidak bisa diubah karena sudah di-share ke orang tua begitu ya. Paling nanti dieditnya ya walau alam gimana cara ngeditnya tuh. Dihapus kan susah ya yang itu kalau sudah lewat jamnya. Jadi itu saja bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Silakan ini dibuka dulu kameranya, kita di usah screenshot dulu ya ininya yang di komputer. Yuk. Arai ada sudah semua Arai. Alpian tadi kelihatan Alpian mana Alpian? Akilah tadi juga ada, Javi juga mana? Pramana Putri, Putri Firman, siapa lagi nih? Ya, Dava juga itu lagi ngacung itu, ngacung terus. Itu udah di ini belum screenshot ya? Sekali lagi dah. Ya, mana ini? Belum pada diperlihatkan kameranya. Ayo. Silahkan. Iya, belum ditutup sebelum kameranya dibuka. Berarti ini baru Paras aja ya yang dapat, nanti Ustadz kasih nilai dah. Udah nanti ulat apa nilainya nggak usah susah-susah. Saya udah buka, Pak. Bapak, Ustaz saya udah buka. Pak, saya udah buka, Pak. Saya juga. Nih lihat nih. Mungkin ininya kali ya, sinyal kali ya. Nih, saya fotoin ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Stok ada yang bisa screenshot nggak pakai laptop?
di sini dicoba bisa dilihat ya di kamera Ustaz tuh. Di kamera satu lagi nih. Kelihatan nggak? Ustaz mah. Udah Ustaz, udah saya foto. Iya. Kirimin di grup ya. Oke Kirimin di Ustaz. grup. Yang Ustaz ini nggak bisa ya. Yang BDR itu Ustaz. Iya. Ini gimana sih? Nah, tuh lihat tuh. Udah Ustaz, Ini udah saya kirim. Masuk nggak Ustaz? Nah, pada nggak ada tuh di sini tuh. Ya. Tuh. Mana nggak ada? Udah saya kirim Terima Ustaz. kasih ya. Makasih banyak ya. Terima kasih ya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya.